Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Dwi Prastiwi dari jurusan Studi Agama kelas 3A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proposisi dalam logika. Yang pertama ada pengertian proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang digunakan untuk suatu keadaan yang belum tentu itu benar dan salah di dalam bentuk kalimat berita. Proposisi juga memvalidasi kebenaran dalam sebuah kalimat. Proposisi juga memvalidasi kebenaran dalam sebuah kalimat proposisi yang menjadi penting dalam analisis logika. Selanjutnya ada jenis-jenis proposisi. Jenis-jenis proposisi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah apa yang dikatakan atau yang dibicarakan. Yang kedua ada predikat. Predikat yaitu keterangan dari subjek. Yang ketiga itu ada kopula. Kopula adalah penghubung antara subjek dan predikat. Selanjutnya ada proposisi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada proposisi majemuk. Proposisi majemuk itu yang predikatnya lebih dari satu, tetapi terdapat hanya subjeknya saja. Contohnya, Diana belajar matematika dan mendengarkan musik. Yang kedua ada proposisi tunggal, yaitu yang predikat dan subjeknya itu hanya satu. Contohnya seperti adik bermain, kakak belajar misalkan. Yang kedua ada proposisi berdasarkan subjek dan predikatnya. Yang pertama ada proposisi kategorik, yaitu proposisi yang subjek dan predikatnya itu tidak memerlukan syarat apapun. Contohnya seperti semua orang akan mati dan makhluk hidup itu membutuhkan makan misalkan. Yang kedua ada proposisi hipotetik, yaitu proposisi yang subjek dan predikatnya itu membutuhkan syarat tertentu. Contohnya, jika Ipul bangun kesiangan maka dia akan terlambat sekolah. Selanjutnya yang ketiga ada proposisi berdasarkan kualitasnya. Yang pertama ada afirmatif. Afirmatif yaitu sebuah keputusan yang mempunyai pernyataan dan kopulanya itu yang dibenarkan oleh predikat. Contohnya seperti semua profesor adalah orang pintar. Selanjutnya yang kedua ada proposisi negatif, yaitu pernyataan yang dinegasikan oleh kopula. Contohnya seperti tidak ada satupun tumbuhan yang memiliki kaki. Selanjutnya ada proposisi berdasarkan kuantitasnya. Yang pertama ada proposisi umum atau universal, yaitu proposisi yang mendukung dan mengingkari semua subjek. Contohnya, semua mahasiswa harus mengerjakan tugas dari dosen. Yang kedua ada proposisi khusus atau partikular, yaitu pernyataan khusus di mana mengiyakan sebagian subjek yang merupakan bagian dari predikat. Contohnya seperti sebagian siswa adalah anak orang kaya misalkan. Terus yang terakhir ada proposisi singular, yaitu biasanya penyebutannya hanya satu subjeknya saja. Selanjutnya ada lambang proposisi. Yang pertama ada universal afirmatif, yaitu pernyataan umum yang membenarkan hubungan antara subjek dan predikat. Contohnya seperti semua manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua ada universal negatif, yaitu mengingkari hubungan antara subjek dan predikat. Contohnya seperti setiap logam bukan kayu. Selanjutnya yang ketiga ada partikular
negatif, yaitu pernyataan khusus yang membenarkan hubungan antara subjek dan predikat. Contohnya seperti sebagian orang adalah pelajar. Yang keempat ada partikular negatif, yaitu pernyataan khusus yang mengingkari hubungan antara subjek dan predikat. Contohnya seperti sebagian tanaman itu bukan pohon besar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama ada proposisi A, yaitu menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Contohnya, setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua ada proposisi E, itu menyatakan bahwa setiap subjek itu bukan predikat. Contohnya, setiap laki-laki bukan prokoaktif. Selanjutnya ada proposisi untuk I, yaitu menyatakan bahwa subjek adalah predikat. Contohnya, sebagian mahasiswa adalah anak orang kaya. Yang terakhir ada proposisi bentuk O, yaitu menyatakan bahwa subjek adalah bukan predikat. Contohnya seperti sebagian mahasiswa bukan anak orang kaya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.